Haji, kami sebenarnya sudah lama mendengar nama Pak Haji. Itu ya, udah lama sekali. Pokoknya Dokter Dadang langsung kebayang istiqomnya gitu ya. Jadi kalau nyebut istiqom di kalangan kita akademisi pasti ingat Pak Haji gitu ya. Tahun lalu di tempat ini kayaknya Pak Haji kita duduk bareng gitu ya, dalam rangka silaturahim dengan wali murid, dengan anak-anak, menyampaikan juga program yang sebenarnya luar biasa. Hanya saja kemudian kurang mendapat tanggapan dari kita. Akhirnya peluang-peluang, salah satunya ini beasiswa kah namanya, atau peluang-peluang yang sebenarnya dapat diambil oleh anak-anak kita diambil oleh orang lain. Padahal kita diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam bentuk kerjasama pendidikan yang digagas oleh ITB kembali dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, tapi tidak kita ambil kesempatan itu dengan baik. Para bapak hadirin yang kami hormati, siang hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk nantinya menyaksikan kerjasama antara Yayasan Miftahul Ulum dengan Rektor ITB Siti Kobari. Ini adalah suatu penghargaan perlu kita syukuri bersama. Karena apa? Karena dengan adanya nantinya anak-anak kita, generasi kita akan bisa mengikuti perkembangan dengan ilmu yang diperlukan oleh dunia ini, makanya nantinya anak-anak kita tidak akan ketinggalan, dan sekaligus nantinya anak-anak kita akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab apa para ibu dan hadirin sekalian, di dunia ini untuk mencapai daripada anak sempurna itu tidak lepas itu dengan ilmu. Apa kepentingan dunia? Dengan ilmu. Apa kepentingan akhirat? Juga dengan ilmu. Kedua-duanya itu adalah dengan ilmu. Makanya di dalam dunia ini kita hidup tanpa ilmu, maka tidak akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh agama kita. Kenal hari ini akan memberikan jalan untuk kita semua menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan yang baik itu dari Bapak Dr. Dadang, segala apa yang menjadi cita-citanya Allah meridhoinya dan menakdirkannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan memberikan ilmu, bukan hanya ilmu, Pak, yang diberikan itu adalah kalau orang memberikan pancing, ini bukan pancingnya saja, tetapi kayang baren ini, Pak, Bu. Loh, tinggal kita mampu enggak? Nah, makanya dengan orang-orang yang seperti ini perlu selalu kita doakan, selalu kita support apa yang menjadi tujuan dan tugasnya. Susah, Pak. Sekian lama Miftahul Ulum itu berdiri, belum ada yang mau kerjasama. Nah, mudah-mudahan dengan demikian warga Pegayaman ini sebagai orang yang paling banyak muslimnya di Bali ini akan mampu membawa nama muslim ke depan. Sebab tanpa ilmu saya kira tidak bisa. Nah, ini jangan sampai nanti regenerasi kita ilmunya yang diturunkan oleh orang tuanya apa? Pertanian saja. Kalau orang dulu masih banyak punya tanah, Pak, ya kan, bertani. Tapi sekarang tempat istilah Pegayaman nyongkok dia mesti mahan, Pak. Nah, tapi lo mesti ilmu cari jani.
sampun nabi. Nah oleh karena niki kehadiran Pak Dadang niki mriki niki suatu kelebihan dan kebahagiaan yang perlu, bukan kita syukur alhamdulillah, tapi melaksanakan nanti apa yang disampaikan. Nah ini yang sangat penting para bapak ibu pahami kehadiran Bapak Dadang di lingkungan kita di Yayasan Miftahul Ulum ini bukan semata Miftahul Ulum, akan tetapi seluruh warga Pegayaman dan seluruh juga umat Islam. Kita sangat tahu sebenarnya bahwa kesulitan anak-anak kita melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah, kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Dana. Nah, masalah dana. Di ITB Istiqomah Bali, kami setiap tahun rata-rata menerima mahasiswa baru 1.500 orang. Dari 1.500 orang itu 500 apply beasiswa, 500 memohon beasiswa. Dari 500 itu pemerintah lewat Dirjen Dikti dan Ristek, lewat LLDP, dulu namanya Kopertis, itu hanya mengasih beasiswa sekitar 50 orang. Sehingga sisanya 450 orang dalam tanda petik kami berikan beasiswa, ada yang 50%, ada yang 75%, dan ada juga yang 100%. Ya. Jadi penanggulangan atau jalan keluar yang kami lakukan dalam hal kesulitan beasiswa ini adalah, pertama, kami ajukan putra-putri kita itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang disebut dengan KIP kuliah. Yang kedua, kami olah untuk diberikan beasiswa oleh ITB Istiqomah Bali atau oleh yayasan sebanyak 450 orang. Yang ketiga, ini yang menarik, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua Yayasan, adalah anak-anak itu bagaimana supaya bisa kuliah sambil mendapatkan honorarium, sambil mendapatkan uang. Untuk bisa mendapatkan uang, maka anak-anak yang kuliah itu harus melaksanakan pemagangan atau bekerja part-timer di dalam maupun di luar negeri. Agar supaya honorarium yang diterima oleh mahasiswa itu terasa, ya, maka sebaiknya anak-anak kita itu juga diikhlaskan, direlakan, didoakan untuk bisa kuliah di Istiqomah Bali sambil magang di luar negeri. Nah, ini yang kita laksanakan. Jadi semuanya sudah teratasi, bahwa kesulitan biaya tadi sudah kami atasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami siap memberikan beasiswa, memberikan jalan keluar, memberikan way out bagi putra-putri kita yang ingin kuliah di ITB Istiqomah Bali dulu. Ya, silakan tepuk tangan. Nah, ITB Istiqomah Bali dulu ini sudah ada beberapa unit. Jadi selain ITB Istiqomah Bali, kami juga mengelola yang namanya Politeknik Ganesha Guru. Sekarang ada di Singaraja, di Jalan Pantai Penimbangan. Itu D3. Kemudian juga kami ada beberapa SMK. Di Singaraja pun ada SMK dari Balai Lomba Singaraja di Pulau Timur, daerah Banyuwangi. Nah, tapi kalau SMK saya khawatir juga dengan kepala sekolah di sini, karena kan agak berbenturan dengan MA ya. Tapi tidak apa-apa, saya informasikan saja. Kalau misalnya pilih MA syukur, pilih MK juga silahkan. Nah, saya malu, saya merasa sedikit mengelus dada kalau misalnya ada warga Pegayaman ini, yang terutama yang hadir di sini, anak-anaknya tidak melanjutkan kuliah karena masalah biaya. Jadi buat apa ada Pak Soeharto, buat apa ada Pak Ketua Yayasan, buat apa ada Pak Amin, buat apa ada Bapak Ibu sekalian, buat apa ada saya di sini? Ya. Jika masih ada warga Pegayaman yang hadir pada saat ini yang tidak kuliah karena masalah biaya,
Lain halnya kalau misalnya anak-anaknya memang tidak mau, jangan dipaksa ya, karena kuliah juga bukan satu-satunya jalan untuk menuju khusus. Tapi kita tahu bahwa APK yang tinggi ya itu berkorelasi positif dengan yang namanya kesejahteraan, dengan yang namanya kemakmuran. Bapak Ibu sekalian, kita APK intinya 35%, di Singapura lebih dari 70%, di Korea lebih daripada 80%. Itu artinya memang kalau kita banyak yang kuliah, kalau kita yang banyak menyambut pendidikan di pendidikan tinggi, maka insya Allah ini berkorelasi positif dengan masalah kesejahteraan, masalah kemakmuran suatu daerah atau suatu kampung atau suatu negara. Jadi oleh karena itu saya inginkan Bali ini betul-betul terdepan dalam masalah APK Dikti ini. Betul-betul yang paling banyak orang yang berkuliah, orang Bali baik muslim maupun non muslim, banyak yang kuliah di manapun juga, sehingga APK Bali ini menjadi yang tertinggi dan insya Allah nanti kedepannya menjadi korelasi positif dengan tingkat kemajuan, dengan tingkat kemakmuran. Anak-anak kita terutama di warga muslim Pegayaman, waduh kenapa anaknya tidak kuliah? Wah susah biaya, nggak terjangkau biayanya. Nah, yang sampai seperti itu karena ada yang namanya saya Dadang Hermawan. Bapak Ibu sekalian, karena setiap tahun saya sudah 20 tahun menjadi rektor, sudah 4 periode atau 5 periode, karena rektor itu 4 tahun sekali. Kalau presiden kan 5 tahun sekali, ya. Kalau rektornya 4 tahun sekali. Jadi dari awal saya memang sudah menjadi rektor dari perguruan tinggi ITB Bali ini sudah 5 periode. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan untuk melanjutkan pendidikan tingginya untuk anak-anaknya, ataupun juga untuk Bapak Ibu sekalian, karena di ITB Bali sudah ada S2-nya, sudah ada magister komputernya. Silakan Bapak Ibu yang hadir di sini kalau mau kuliah lagi silakan ya. Dan kuliahnya sudah ada online, sambil masak di rumah kuliah ya, sambil ngepel kuliah, tapi memang tidak lepas dari HP kuliahnya ya. Nah jadi silakan ya, ada S2-nya bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan, terutama juga bagi guru-guru nih, Bapak Ibu guru ya. Nanti gelarnya kan SAG Magister Komputer, SPDI Magister Komputer ya. Jadi itu adalah gelar kekinian. Kalau gelar saya MM, dulu itu gelar zaman dahulu kala itu ya. Gitu. Sekarang gelar kekinian itu Magister Komputer, S.Com, Sarjana Bisnis, itu gelar kekinian.